damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hati dan jiwamu sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Ibu, bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali boleh berjumpa di dalam pertemuan ibadah kita pada pagi hari ini. Salam. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi renungan khotbah bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Di bawah perikop Yesus menyembuhkan Bartimeus. Demikianlah firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Kita sama membacanya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, kita bersama, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, kita bersama, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah firman dari Tuhan. Ibu, bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Yesus, saat Tuhan bertanya, apa yang engkau kehendaki aku perbuat kepadamu? Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada tiap-tiap kita, jawaban-jawaban kita mungkin berbeda. Yang sakit mungkin akan segera meminta Tuhan tolong kasih saya kesehatan, kesembuhan. Yang lagi minus saldonya dia akan berkata Tuhan kasih duit yang lebih banyak. Yang jombloan, jomblowati mungkin akan meminta kasih jodoh yang terbaik dari Tuhan. Orang Batak pada umumnya akan berseru Hamoraon, Hagabiun, Azangapun, Ataripenya. Mungkin orang akan jatuh ke jawaban yang seperti itu. Dan rupanya minggu lalu ada request, minggu ini juga ada. Minggu ini Bartimeus berkata, Rabuni, biarlah aku bisa melihat. Kalau minggu yang lalu, masih ingat ibu bapak siapa? Ada kebatian minggu lalu kan ibu bapak? Di epistel cukup jelas. Yakobus Yohanes minta sadama di Siamun, sadama di Hapira. Terposision rikoton nuai kurua di nasida. Tapi Yesus bilang, engkau tidak tahu apa yang engkau minta. Maka hari ini kita akan mau mengalami kembali perjumpaan kita dengan Kristus.
sekaligus untuk mengalami dan merasakan kuasa dan campur tangan Tuhan yang menebus, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan orang-orang yang hidup dalam iman. Pertanyaan pertama untuk menggali dan memahami firman hari ini, kita mulai dengan mengapa Tuhan menolong Bartimeus. Mengapa Tuhan sebegitu seriusnya dengan pengemis buta itu? Yang pertama kita temukan dalam Injil Markus ini dan paralelnya di Matius 20, di Injil Lukas juga, bahwa rupanya Bartimeus itu buta, tetapi mata hatinya terbuka. Penyakit paling kronik di masa sekarang, banyak orang mata jasmani terbuka, tapi mata hati gelap semua. Kita mulai dari membaca ayat 46. Mari Ibu Bapak, Alkitabnya jangan langsung ditutup. Kita baca 46 dan ayat 47 sama-sama. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Kita ulang, Yesus orang Nazaret. Tetapi dia meresponnya beda. Dia dengar itu Yesus orang Nazaret, tetapi dalam menyerukan, memanggil Tuhan, dia melihat yang berbeda. Sama-sama kita baca. Yesus orang Nazaret. Mulailah ia berseru. Katanya apa? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ia tidak hanya tahu bahwa itu Yesus yang lahir di kandang domba. Dia tidak hanya tahu bahwa itu Yesus orang Nazaret yang biasa orang kenal, tetapi mata hati yang terbuka itu membedakan dia dari orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti dia adalah ketika ia mau dan mampu melihat bahwa Yesus itu anak Daud. Nah, persoalan sekarang, siapa Yesus menurut kita? Siapa Yesus yang kita jumpai di dalam kehidupan kita? Ini menjadi pintu di mana kita boleh merasakan, menyadari Isedo Debata. Siapa dia di dalam kehidupan kita? Buta yang paling parah bukan buta total, bukan buta senja, bukan buta katarak, Ibu Bapak. Buta yang paling parah itu adalah buta karena pikiran dan keinginan kita sendiri. Coba kita lihat di masa sekarang, betapa butanya manusia melihat kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan. Kita mulai yang paling sederhana. Orang sekarang berdosa, dia cari kebenaran untuk membenarkan dosanya itu, sehingga ia menjadi buta di dalam keberdosaan. Dia tidak kemudian mampu melihat Tuhan tidak suka dan tidak mau dengan apa yang dia lakukan. Sama seperti murid-murid yang ketika di Lukas 24, Yesus masuk saat mereka sudah mengurung dirinya berkumpul. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tapi kenyataan mereka takut dan heran. Memang ada logikanya juga. Yesus baru dikubur hari Jumat, kok hari Minggu sudah datang ke rumah? Mungkin kalau kita pun begitu akan kaget juga. Doa kita manarohon naporutai. Tapi hari Minggu pagi-pagi diketok Nina, karena boru udah mati. Bukalah dulu katanya, kita buka benaran dia. Kalau mungkin saat itu kita sedang mengucap doa Bapa kami, kalau do pingsan kita dan selesai betangnya. Karena di luar logika kita. Tapi itulah Tuhan bicara. Selogika apapun rasa takut kita, Alkitab hanya katakan satu,
jangan takut. Belum ada ditulis di Alkitab dan pasti tidak akan ada. Alkitab menulis, iya sih, kalau kayak gitu ngeri kali tahu, nggak ada. Dia hanya katakan satu, unapo mani. Tetapi Yesus kemudian memberi diri dikenal dengan menunjukkan bekas-bekas itu. Tetapi kemudian mereka tetap belum percaya. Karena apa? Pikirannya dibutakan oleh traumanya, oleh persoalannya, oleh tradisi yang tidak biasa di masa itu. Maka kata pertama, untuk kita boleh mengalami kuasa Tuhan yang hadir campur tangan di dalam setiap episode kehidupan kita, pastikan bahwa hati ini benar-benar terbuka untuk Dia. Amin. Ibu itu teh turun amin jamin tadi son. Woi, nggak apa-apa ya. Apa yang kita lihat bahwa pertama di situ matanya buta, tapi mata hatinya benar-benar terbuka. Lalu yang kedua, kita lihat di ayat 48. Sama-sama kita membaca. Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru. Apa katanya? Anak Daud, kasihanilah. Kata kedua, dia sabar dan tekun. Pertama tadi mata hatinya mampu melihat apa yang orang biasa tidak lihat. Tetapi yang kedua, sang pengemis yang buta ini, sabarnya, tekunnya luar biasa. Sabar karena apa Ibu Bapak? Yesus tidak langsung jawab. Dan memang saat kita berdoa, sekali, dua kali, tiga kali berdoa, ada kala Yesus rasanya tidak sedang menjawab apa-apa. Padahal memang tidak ada doa yang tidak terjawab, meski tidak semua doa terkabul. Tapi kita lihat yang terjadi pada Bartimeus, ia tetap memohon. Tantangan kedua, persoalan hambatan kedua, murid-murid yang bicara. Kau bikin ribut di sini, kau diam saja ya. Tapi apa yang ia lakukan? Ia tidak putus asa. Ia tidak langsung pahit. Dia tidak berkata, gua doain lu, besok kau yang merasakan yang sama. Dia tidak pahit dan jatuh ke dalam keburukan, tapi ia malah mengeraskan suaranya. Ibu dan Bapak, banyak masalah kadang kita jumpai dalam hidup, bukan karena masalahnya, tapi karena kita kurang sabar dalam menghadapinya. Maka masalah itu penting, tapi sikap terhadap masalah itu jauh lebih penting. Kuli pikul yang di terminal di stasiun itu, sekali pikul bisa 20 kilo. Kalau tak dibayar dia bisa kecewa, dibayar dia gembira. Tapi kalau bapak-bapak yang di ruko, di mall, yang fitness itu, yang olahraga itu, besi-besi yang diangkatnya itu kadang lebih dari 20 kilo. Itu dibayar atau membayar? Membayar. Tapi bisa gembira. Ternyata bukan kilonya yang masalah, cara kita memandang kilo itu yang bermasalah. Dan disitulah kita melihat betapa uniknya Bartimeus ini. Walau yang melarang itu orang-orang ring satu kalau bahasa politik, yang ngomong itu siapa? Orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat siapa? Yang tiap saat bersama dengan Yesus. Dan memang itulah dalam kata mengikut Tuhan. Tuhan izinkan kok yang pertama ada proses di mana kita menunggu supaya apa? Kata bergantung itu, kata mengandalkan itu lebih terasa. Kita tidak jadi anak Tuhan yang cengeng. Kalau setiap doa kita doa langsung dijawab, lama-lama kita jadi anak Tuhan yang manja. Kayak doa-doa zaman sekarang. Kalau kebanyakan kebaktian ke gereja-gereja yang berbasis glorified God, kita akan dilatih berdoa, Tuhan kasih kemudahan, Tuhan kasih kelancaran, dijauh-jauhkan rintangan, dikasih kemuliaan, begitu. Padahal kita pun sama-sama tahu di Danau Toba sana
Nahkoda yang hebat tak pernah lahir dari air yang tenang. Ia lahir dari badai dan goncangan. Maka yang muda-muda, mulailah berhenti untuk jadi cengeng dan manja. Dikit-dikit jangan langsung berdoa, Tuhan aku udah gak kuat, begitu. Latih diri untuk mulai sekarang berkata, Tuhan ini tidak biasa, rasanya di luar kemampuan saya khawatir saya tidak bisa, tetapi kalau Engkau pegang tangan saya pasti bisa. Jadi buruknya rumah tangga sekarang ini pun di Indonesia khususnya karena itu. Kita semakin kurang sabar dan lama-lama jadi anak manja. Saya ulangi, waktu kita KKR, dari 2.100.000 pasangan yang married tahun 2013, Kementerian Agama mengumumkan untuk Indonesia 355.000 pernikahan cerai. Sama dengan setiap jam 40 perceraian terjadi di Indonesia. Jadi kalau kebaktian ini 2 jam, 80 bakal cerai di luar sana. Untung Anda datang sini, jadi tidak ada kita terlibat di sana. Artinya betapa seriusnya persoalan itu. Tetapi setelah kita coba masuk ke gereja suku, khususnya gereja-gereja Batak, perceraian tertinggi di gereja Batak, ada satu survei kecil yang kita lakukan, yang kita jumpai bahwa penyebab tertingginya adalah bukan kasus ekonomi, persoalan ekonomi, bukan orang ketiga, bukan yang lain-lain, tetapi banyaknya suami-suami, kadang anaknya sudah 3, sudah 4, tapi masih anak mami, anak cengeng gitu, berantem sama istrinya, ngadu sama mamanya, mami, aku diomel-omelin mami, ini mana? Maminya ini pun bodohnya terlalu sempurna. Kenapa nak? Kenapa mah? Mami jemputlah gawamang, katanya pula. Istrinya beli barang sesuatu, ngadu sama mamanya. Penting gak sih mak beli yang barang-barang kayak gitu? Keluarlah setannya mamanya itu. Itulah maka tak pernah suka aku lihat istri kau itu. Kita lama-lama jadi Kristen yang lembek, jadi Kristen yang kemudian tidak tahan banting seperti Bartimeus. Kala Yesus rasa diam tidak jawab apa-apa, ia terus berseru. Kala murid-murid itu melarang, "Yu jangan bicara ya," dia makin mengeraskan suaranya. Tentunya kita akan ingat ada seorang perempuan Sirofenisia juga mengalami perjumpaan yang sama. "Tolong anak saya," katanya. Yesus juga diam. Lalu murid yang melarang. Saat Yesus bicara, "Bu, tidak mungkin kasih makanan yang kepada anak itu kepada anjing." Tapi dia enggak langsung bilang, "Tuhan, ngiri duat ya. Ngadangi urubi hoi biang museido." Dia tidak. Dia lantas berkata, "Benar Tuhan." Justru makanan yang jatuh dari piring anak itu dimakan oleh anjing. Maka kata pertama, mata hatinya terbuka. Dan yang kedua, ia tekun dan sabar menjalani setiap proses yang ia jumpai dalam kehidupannya. Maka berhentilah jadi Kristen yang cengeng dan yang manja. Dan kalau memang itu gara-gara kita, nggak usah lebay berdoa. Bartimeus ini cukup sederhana. "Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia nggak pakai macam-macam. Ada banyak orang di masa sekarang ketika kerjaan banyak masalah, dia sering diomelin sama pimpinannya karena mungkin laporannya yang telat. Kalau mungkin dia yang datangnya telat, tapi berdoanya lebay. "Tuhan, kau lihat biji matamu ini kan selalu diomelin, selalu jadi sasaran. Cukup kerjakan laporanmu itu lebih cepat, datang hadir lebih tepat, beres." Bapak-bapak gak usah berkata, "Tuhan, sebenarnya saya tahu rokok ini akan merusak. Saya pengen berhenti, tapi kapan Tuhan turun untuk cabut rokok?"
dari mulut saya. Ayang go urusan tado, tak selesai Pak. Nggak perlu kita harus lebay. Dah Bartimeus di sini dia mulai menanggapi itu dengan benar-benar dia membuka dirinya. Maka sekarang kita lihat, ternyata yang lebih penting, bagaimana kita bisa mengalami proses yang dikuatkan, disembuhkan, diselamatkan oleh Tuhan seperti Bartimeus dalam kisah ini. Yang pertama, ternyata tugas dan bagian kita adalah menemui dia, menjumpai dia di dalam setiap kehidupan kita. Bartimeus ini posisinya sulit sekali. Tetapi kesulitan, keterbatasan bukan alasan untuk tidak mencari Tuhan. Dia pertama buta. Yang kedua harus hidup dengan cara mengemis. Posisinya bukan di tengah jalan tetapi di pinggir jalan. Tetapi kendala, keterbatasan, beban, bukan menjadi alasan untuk tidak berjumpa dengan Tuhan. Sakeus jabatan tidak jadi alasan untuk tidak pajak pohon, nabeting mamereng bu ini debata. Kata berjumpa itu. Kata berjumpa itu dia mulai dengan kata mengenal. Sehingga pengenalan akan Kristus itu kemudian melahirkan ada satu kata berjumpa yang indah sekali dengan antara dia dengan Tuhan. Banyak masalah dalam hidup, tetapi Bartimeus mulai dengan kata mendengar. Siapa dia? Mata tidak bisa lihat, tapi telinga hatinya bisa melihat. Sehingga apa yang terjadi Bu Bapak? Di mata Bartimeus, ia hanya bisa melihat Tuhan. Dan kemiskinannya itu hanya meminta satu, belas kasihan Yesus Kristus. Dia tidak minta yang lain. Kata berjumpa itu ternyata kita bisa temukan juga mulai dari kata mendengar. Mungkin banyak masalah kita jumpai karena kita terlalu banyak bicara daripada mendengar. Itu banyak masalah terjadi dalam hidup karena kita kurang dengar-dengaran dengan Tuhan. Marta itu bukan tidak gesit. Terima tamu Yesus dan rombongan yang 70 itu bukan pelayanan yang sederhana. Bayangkan tamu kita tiba-tiba 70 orang. Lebih tokoh Yahudi bersama Yesus bisa sampai 80. Zaman belum ada handphone, belum ada BBM yang mengabari bahwa kita sedang OTW ke rumah Marta dan Maria. Nggak ada. Televisi belum ada kasih kabar bahwa sepertinya rombongan Yesus sedang menuju rumah Marta, sehingga siap-siap di sana. Zaman belum ada yang namanya delivery atau catering yang tinggal pesan bisa makanan datang. Marta gesit, tapi ketika lelah dia tiba pada sebuah kondisi yang tidak mudah. Ia komplain. Maka hati-hati Bapak, kalau istri lagi lelah jangan diajak berdebat. Nanti Martanya keluar. Dia komplain sampai mana? Bukan saja Maria, tetapi Yesus dia salahkan. Tuhan, yang tak kau lihatnya aku repot, suruh dong. Yang punya saudara siapa? Yang dia omelin siapa? Yang kedua, ia sedang meragukan kepedulian Yesus. Maka bapak-bapak kalau istri lagi lelah, cukup nyanyi Bapak. Tenang lagi hatiku begitu. Atau seperti 2 minggu yang lalu, latihan juga menggunakan kejadian 2 itu. Sesekali Bapak pegang tangan istri, tapi jangan lupa taruh tangan di belakang, takut jatuh. Katakan seperti Tuhan berkata di dalam firman-Nya kejadian 2. Engkau memang sengaja dicipta buat saya, Pak. Iya. Kalau kayak gitu Bapak, kopi langsung tersidang. Yang kadang kenapa tidak terjadi? Istri juga jangan irit Bu. Sesekali boleh dong berkata, Papa engkau boleh punya beban yang berat, yang rumit di luar dan di kantor sana. Tetapi ketahuilah Papa, di rumah ini engkau adalah segala-galanya. Kira-kira suami kalau sering dengar begitu akan bilang apa Bu? Dia akan katakan, Ma, besok coba cek rekeningmu ya, karena ada kiriman keluar. Aina sifata kadangkala yang terbalik-baliknya.
"Ma, bikin kopi dong." Tuh ada di meja, udah bisa bikin sendiri kan? Begitu. Ini bukan soal siapa yang menolong siapa, bukan. Tapi soal bagaimana kata harmoni itu dinyanyikan, dibunyikan di dalam setiap kehidupan kita. Kata pertama, latihan mendengar. Orang-orang tua di zaman sekarang, untuk kita punya anak remaja, kalau nggak banyak latihan mendengar, kita repot juga dengan kehidupan mereka. Maka kita dengar Tuhan, kita dengar bagaimana mereka punya berumur. Tapi rupanya yang kedua, dari ayat ini kita juga temukan bahwa siapapun berharga di mata Allah. Bartimeus itu seorang pengemis, ia buta, ia orang yang terpinggirkan, tetapi kemudian seruannya cukup mampu untuk menghentikan Tuhan dalam proses berjalan itu. Dia cukup mampu untuk mengatakan, membuat langkah itu terhenti. Dan Yesus berkata, panggil dia ke sini. Seburuk apapun sebuah masa lalu, ternyata masa depan kita tetap suci di hadapan Tuhan. Maka lebih baik seorang pendosa, tapi mau mohon ampun di hadapan Allah, daripada seorang yang pura-pura tidak berdosa, tetapi sesungguhnya busuk di hadapan Tuhan. Siapapun kita berharga. Maka kata berjumpa itu seperti Marta tadi, ketika Yesus berkata, Maria juga ambil bagian yang penting. Artinya apa? Maria dan Marta menjadi satu bagian. Perjumpaan dengar-dengaran dengan Tuhan dan kesibukan kita dalam kehidupan, dua-duanya sama-sama penting. Maka orang percaya, jadilah orang-orang yang gesitnya, hebatnya seperti Marta. Tapi Marta yang berhati Maria. Ada 4 minggu yang lalu kita ketemu dengan epistel yang Yesus dijumpakan dengan satu orang yang buta dan gagap bicara. Itu terjadi penyembuhannya dengan cara Tuhan yang unik sekali. Yesus mengambil orang itu, memisahkannya sehingga mereka sendirian. Lalu pertanyaannya, kenapa Yesus mengadakan mujizat tertutup? Bukankah biasanya Yesus adakan mujizat terbuka? Kenapa orang yang bisu dan yang buta itu disendirikan, dipisahkan? Ternyata buta dan bisu di situ, maksud saya buta dan tuli, buta dan tuli, bisu dan tuli itu ternyata punya keunikan yang cukup lengkap. Dia tidak bisa bicara apa yang ia alami, sekaligus nggak bisa dengar apa yang terjadi. Tapi Yesus sengaja mengadakan kata berjumpa itu. Perjumpaan itu menjadi kata kunci, sehingga setelah Yesus menjamah telinga dan mulutnya, lidahnya, kata pertama yang ia dengar adalah Yesus. Dan yang kedua, kata pertama yang terucap adalah juga nama Yesus Kristus. Maka jangan hadapi sebuah hari tanpa diawali dengan perjumpaan kita. Jangan hadapi sebuah masalah tanpa kita berjumpa dengan Dia. Bartimeus mengalami kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan ketika perjumpaan itu terjadi. Maka siapa kita di rumah, siapa kita di gereja, siapa kita di gereja, sangat ditentukan oleh siapa Tuhan yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir, Ibu Bapak, ternyata Bartimeus menanggapinya dengan luar biasa. Kita baca ayat 50. Lalu sama-sama Ibu Bapak, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Nanti kita lanjutkan. Yang pertama, dia tidak mengeluh, tetapi kemudian ia menanggalkan jubah. Jubah di sini, Ibu Bapak, itu menjadi hal pokok dalam seorang pengemis. Karena itu kan akan dia gelar jubahnya itu. Orang mau kasih uang kan bentukannya koin, logam, dilemparlah ke jubah itu. Lalu itu juga menjadi penanda
bahwa ia adalah orang yang memang tidak berada di kelas sosial yang baik, karena dia seorang yang terpinggirkan. Tapi apa yang Bartimeus lakukan? Ia meninggalkan jubah, artinya ia meninggalkan semuanya. Karena uang-uang yang dia kumpulin itu di situ. Yang kedua, ia akan kehilangan mata pencaharian. Dan yang ketiga, ia sangat tidak ada kata ragu-ragu. Kayak gimana jadinya? Enggak. Dia benar-benar bergerak. Bahasa teksnya ini tidak meninggalkan saja, tetapi membuang jubahnya itu, supaya kemudian ia menanggapi panggilan daripada Kristus itu. Dari situ kita belajar bahwa kata menanggapi panggilan, kita memerlukan ada sikap iman yang serius, seperti yang dilakukan, dimiliki oleh seorang Bartimeus. Maka ibu bapak, iman adalah seruan yang mampu melahirkan kedatangan. Kristus datang, Kristus menjumpai dia dengan sikap iman yang luar biasa. Maka dari sini kita melihat ia tidak putus asa. Bahkan ketika Yesus mengatakan, imanmu itu telah menyembuhkan, apa yang ia katakan, lakukan berikutnya. Ia mengikut Yesus. Berkat dia sudah dapat, dia sudah bisa melihat. Tetapi berubah menjadi pengikut Kristus, itu hal yang berbeda. Banyak orang yang setelah menerima berkat, ia tidak kembali. Maka meraih berkat dengan mengadakan satu titik balik dalam hidup memang tidak semudah. Titik balik itu tidak semudah mendapatkan berkat. Ia kemudian berbalik arah dan mengikut Yesus. Ibarat seorang bayi tumbuh kembang, dikasih bola dia suka, tetapi orang yang ngasih itu pergi, dia menangis karena apa? Dia suka bolanya, tetapi ia yang memberi bola itu jauh lebih penting dari apa yang dia terima. Menarik sekali ketika kita melihat dan berjumpa dengan Bartimeus di sini, bahwa keterbatasan, beban, kesulitan tidak akan menjadi penghalang untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan yang kedua, sikap iman yang serius itu ia gunakan untuk menanggapi panggilan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kami bagimu ya Bapa yang baik. Engkau mengantarkan kami untuk mengalami perjumpaan kami dengan sebuah keteladanan yang dikerjakan melalui Bartimeus, seorang yang tidak suci dalam penerjemahan namanya, tetapi kemudian ia menjadi kudus karena ia memiliki mata hati yang terbuka dan ia sabar dan tekun menghadapi setiap pergumulan yang ia jumpai, sehingga kemudian masa-masa yang sulit itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk mencari dan menemukan, menjumpai Yesus dalam hidupnya. Karena dari sanalah ia kemudian berangkat untuk menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Dari sini kami Tuhan juga diingatkan bersama bahwa ternyata tidak ada hidup, tidak ada perjalanan yang tanpa pergumulan dan beban. Tetapi itu bukan alasan bagi kami untuk tidak berjumpa dan menemukan Tuhan dalam kehidupan kami. Justru dari sinilah Bartimeus mengingatkan kami bahwa ketika kami menghadapi pergumulan dan kami menemui Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dari sana pun kami boleh dihantarkan menjadi berkat bagi sebuah kehidupan. Dan dari sini juga kami belajar tentang sebuah tanggapan atas panggilan Tuhan yang benar-benar serius dari seorang Bartimeus. Ia tidak ragu, ia tidak bimbang, ia berani menanggalkan jubahnya, ia berani kehilangan segalanya, ia benar-benar selesai dengan dirinya sendiri untuk kemudian hidup dan dihidupi oleh Kristus dalam perjumpaan ini.
Tuhan, apapun yang menghalangi kami, apapun beban pergumulan yang merintangi kami, ajarkanlah kami boleh menjadi Bartimeus masa kini, yang menerobos kerumunan hidup ini, yang tetap sabar dan tekun di tengah-tengah tekanan pergumulan yang kami hadapi. Bahkan yang mata hati kami selalu melihat Yesus, yang dalam kesusahan penderitaan yang kami alami, kami hanya mengandalkan dan menginginkan Yesus Kristuslah yang berkuasa penuh, yang berotoritas di dalam setiap perjalanan kami. Tuhan, apapun kini beban yang sedang kami gumuli, jumpailah kami kini dan di sini. Hadiahilah kami pertolongan dan rahmat-Mu. Berilah kami kesembuhan dan keselamatan yang daripada-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 309 ayat 1 dan ayat berikutnya.